Selamat pagi. Pada hari ini kita akan membahas mengenai audit sampling, yaitu teknik mengambil sampel dalam audit. Audit sampling dipersembahkan oleh Protalis ID Channel, sharing insight and perspective. Tonton sampai akhir, subscribe, bunyikan lonceng notifikasi, like, share, and comment. Definisi dari audit sampling yaitu sebuah proses yang digunakan sebagai prosedur dalam memeriksa atau audit di bawah 100% dari berbagai hal atau item di dalam akun sebuah perusahaan, di mana setiap unit memiliki kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel. Nah, audit sampling ini digunakan oleh auditor karena auditor memeriksa objek, yaitu aktivitas atau transaksi dari Januari sampai Desember setiap tahun yang dikerjakan oleh masing-masing bagian di dalam perusahaan, misalnya oleh akuntan. Transaksi diinput dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember, sehingga transaksi itu bisa saja menjadi ribuan, jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta, bahkan lebih dari itu sebagai populasi transaksi tersebut. Atau misalnya aktivitas atau kegiatan produksi dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Itu sebagai populasi. Nah, akuntan mengerjakan proses pemeriksaan itu bukan dari segi teknikal, seperti akuntan atau bagian produksi tadi, yang dikerjakan dari awal Januari sampai dengan akhir Desember. Karena akuntan memeriksa itu dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh biaya, dibatasi oleh sumber daya, yaitu personil-personil audit. Di dalam internal audit itu adalah personil-personil yang bekerja di dalam internal audit, mulai dari staff, supervisor, manager, sampai dengan direktur audit. Oleh karena banyaknya tugas atau fungsi pemeriksaan yang harus dilakukan oleh internal audit di dalam perusahaan, yaitu mencakup semua aktivitas, transaksi, seluruh departemen divisi di dalam perusahaan, maka audit mengambil proses pemeriksaan melalui sampel. Jadi, bila sebelum sampel, tentu transaksinya itu banyak atau aktivitasnya banyak. Setelah kita melakukan sampling, tentu hal yang dipilih itu terbatas. Nah, teknik sampling ini itu tentunya memiliki risiko, yaitu risiko terjadinya yang dinamakan sampling risk atau risiko sampel. Mengapa risiko sampel terjadi? Karena teknik yang digunakan oleh auditor yaitu dengan mengambil sampel. Artinya ada saja transaksi atau kegiatan yang tidak diambil sebagai sampel itu muncul sebagai objek yang harus diaudit. Atau bisa saja sampel yang diambil itu kurang memadai karena transaksi tidak diperiksa atau kegiatan tidak diperiksa secara menyeluruh. Nah, dalam teknik sampling ini tentunya nanti ada berbagai macam teknik yang bisa kita bicarakan, di mana membantu auditor untuk
sampai pada proses pengumpulan bukti-bukti, proses pemeriksaan yang optimal, sehingga auditor dapat menarik kesimpulan, finding yang ia dapat sajikan kepada auditi sebagai objek untuk continuous improvement. Kalau kita lihat dari metode sampling yang kita gunakan, kita bisa lihat kepada kurva distribusi normal di dalam statistik, di mana secara rata-rata atau nilai tengah itu tentunya adalah transaksi-transaksi atau kegiatan-kegiatan yang terjadi secara rutin atau umum. Sedangkan di sisi kiri atau kanan, alfa, itu adalah transaksi-transaksi yang tidak umum atau tidak rutin, kegiatan-kegiatan yang tidak umum atau tidak rutin. Nah, bagaimana auditor nanti memilih sampel dalam kurva distribusi normal ini? Tentunya transaksi-transaksi rutin dan berulang itu cukup kita kumpulkan ke dalam satu sampel yang ditarik dengan jumlah tertentu, baik itu jumlah secara kuantitas ataupun jumlah secara nilai, yang tentunya di dalam audit dikenal dengan materialitas. Kita akan concern kepada materialitas dalam mengambil sampel kegiatan atau transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Sedangkan transaksi yang non-rutin, baik di sisi kiri maupun di sisi kanan, itu kita ambil sebagai sampel secara menyeluruh. Sehingga secara overall kita akan mendapatkan atau menganalisa, menggali informasi data, baik itu transaksi rutin yang terjadi maupun non-rutin atau kegiatan yang rutin terjadi ataupun kegiatan non-rutin yang terjadi. Sehingga auditor melakukan proses pemeriksaan secara menyeluruh untuk kegiatan atau transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Maksudnya adalah tidak terlewatkan hal-hal yang signifikan yang merupakan objek yang seharusnya diaudit oleh auditor. Keuntungan dan kerugian dalam menggunakan sampling. Kita bisa lihat keuntungannya, yaitu metode sampling menurunkan keperluan terhadap sumber daya, seperti tadi finance. Ya, finance itu berarti biaya yang terjadi. Auditor itu melakukan proses perjalanan dinas, tentu biayanya akan berkurang karena penggunaan sampling itu akan membatasi waktu atau mengurangi waktu proses pemeriksaan. Sumber daya tentu tidak diperlukan auditor dalam jumlah besar untuk menggali semua transaksi atau aktivitas yang terjadi. Dan juga material, artinya pengetahuan yang dimiliki auditor tentunya bisa dikombinasikan. Tidak perlu semua ikut terjun di dalam aktivitas yang memang tidak berhubungan dengan knowledge yang diperlukan. Keuntungan kedua teknik sampling yaitu hasil yang diperoleh lebih cepat dibandingkan kita memeriksa total populasi, ya, total kegiatan atau total transaksi. Sampling itu dapat mengarahkan kepada ketepatan yang lebih baik dalam melakukan pengumpulan data. Sampel yang lebih kecil memungkinkan usaha untuk mengurangi terjadinya sampling error atau respon yang bias. Karena sudah dipilih transaksi-transaksi tertentu yang memang diuji oleh auditor. Selanjutnya, dapat karena adanya fokus untuk teknik sampling ini dapat memungkinkan auditor untuk mengurangi terjadinya sampling error, ya, yang dapat ditemukan dalam perhitungan. Walaupun
dapat juga terjadi non-sampling error. Artinya dalam pemeriksaan kan ada teknik menghitung ulang, melakukan verifikasi ulang, melakukan observasi ulang dan sebagainya. Nah, itu dapat memfokuskan auditor terhadap hal-hal yang terpilih sebagai sampel. Sehingga tidak perlu mengambil semua data yang pada akhirnya menghabiskan waktu auditor. Ketidakuntungan dalam metode sampling yaitu tentunya terdapat selalu sampling error yang memang ini tidak bisa dihindari ya, karena memang tidak mengambil total populasi kegiatan ataupun transaksi dalam perusahaan. Sampling dapat menimbulkan satu perasaan yang diskriminasi terhadap keseluruhan populasi. Maksudnya dengan mengambil sampling ini tentunya kita merasa, aduh, jangan-jangan ada hal-hal, aktivitas-aktivitas atau transaksi-transaksi yang tidak kita ambil sebagai objek audit, justru itu menjadi hal yang material yang perlu dilakukan audit. Yaitu merupakan satu bagian dari risiko teknik sampling ini ya. Kemudian sampling itu dapat saja tidak disarankan di mana setiap unit di dalam populasi itu memerlukan catatan. Artinya bahwa sebenarnya teknik sampling bisa saja nggak disarankan ya. Ketika misalnya populasinya dalam jumlah yang kecil yang sebenarnya kita bisa 100% memeriksa aktivitas atau kegiatan tersebut. Jadi tidak harus selalu sampling. Aktivitas yang sederhana, yang tidak kompleks, yang memerlukan sumber daya atau waktu yang lama, itu bisa kita melakukan populasi ya. Untuk kejadian-kejadian yang jarang, sampel yang kecil itu tidak menghasilkan studi kasus yang penting ya. Jadi kalau untuk kejadian atau transaksi atau aktivitas yang jarang, justru kita harus mengambil 100% untuk melakukan review atau analisa terhadap kegiatan atau transaksi tersebut. Jangan menggunakan teknik sampling. Artinya bahwa teknik sampling itu tidak selalu digunakan oleh auditor, tergantung situasi dan kondisi. Ya. Seberapa kompleks transaksi yang terjadi, seberapa umum transaksi yang terjadi, atau seberapa sering munculnya transaksi-transaksi yang tidak umum atau jarang terjadi di dalam perusahaan tersebut ya. Sejauh mana sumber daya auditor yang ada, sejauh mana waktu penugasan audit yang diberikan ya. Jadi kembali lagi, teknik sampling hanya merupakan salah satu metode yang digunakan auditor untuk fokus terhadap kegiatan atau transaksi yang akan direview atau dianalisa atau diperiksa. Auditor juga dapat melakukan teknik populasi, ya, tidak selalu harus menggunakan teknik sampling. Mengapa auditor perlu melakukan teknik sampling? Yaitu untuk memberikan sebuah dasar yang masuk akal untuk auditor mengambil kesimpulan mengenai populasi dari sampel yang dipilih. Artinya kegiatan atau transaksi yang terjadi dalam perusahaan, kenapa dipilih sebagai sampel, itu tentunya tadi kembali lagi ke fokus auditor. Nah, auditor mencoba menggambarkan bahwa atau memproyeksikan bahwa sampel yang diambil itu mewakili keseluruhan total populasi. Artinya tidak terjadi sampel bias, ya. Tidak terjadi bias atau salah pengambilan sampel. Nah, auditor berusaha semaksimal mungkin untuk tetap fokus terhadap sampel-sampel yang dipilih tersebut. Nah, bagaimana kalau auditor tadi balik lagi ya, tidak melakukan teknik sampel tapi mengambil semua populasi? Nah, itu tadi balik lagi ya, tergantung situasi kondisi yang diperlukan.
Seperti kita contoh balik lagi seperti ini ya. Kalau kita lihat dalam metode survei ya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei ya terkait dengan politik, mereka juga mengambil sampel ya, mengambil sampel dan akhirnya ujung-ujungnya kesimpulannya itu mengarah ke kesimpulan yang sama gitu dengan titik error sampling tertentu. Nah, auditor juga bekerja seperti itu. Artinya dengan teknik pengambilan sampel, hasil kesimpulannya bukan berarti salah, tetapi dapat menyimpulkan keseluruhan total populasi dengan baik ya. Tentunya dengan kecermatan auditor dan juga menggunakan pengetahuan auditor dengan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas. Sehingga auditor bekerja sesuai dengan prosedur atau kaidah-kaidah profesionalitas di bidang audit. Jadi bukan mengambil sampel secara asal-asalan. Tujuannya audit sampling itu apa? Audit sampling itu membantu auditor melakukan tugas pemeriksaan oleh auditor yang diberikan pada satu waktu tertentu. Ini memungkinkan auditor untuk memeriksa secara detail dengan lebih dalam untuk semua item yang diuji. Jadi auditor memang menggunakan teknik sampling itu karena keterbatasan waktu. Dan dengan teknik sampling ini dapat memfokuskan auditor itu memeriksa sampel-sampel yang dipilih dan semua aktivitas yang terkait dalam keterbatasan waktu tersebut. Artinya, semua hal yang penting yang menjadi objek audit itu tercover dalam waktu periode tertentu dengan sumber daya tertentu dan biaya tertentu. Tujuan kedua untuk audit sampling yaitu mengumpulkan atau memperoleh bukti-bukti dari prosedur audit yang dilakukan. Sampling ini hanya merupakan metode atau sumber dari pengumpulan bukti-bukti. Ya, jadi bukti-bukti yang diperoleh melalui sampel ini tentunya ya tadi harus mewakili objek pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Dan ini hanya sebuah metode. Bisa juga tadi diambil teknik populasi ya. Jadi nggak harus menggunakan sampling tergantung situasi dan kondisi. Artinya jika auditor memandang perlu audit dilakukan secara populasi, tentunya auditor akan melakukan hal tersebut dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang dianalisa auditor. Yang ketiga yaitu untuk mendeteksi terjadinya error dan salah saji yang material. Nah, artinya teknik sampling ini ya tadi karena kita sebagai auditor fokus ya terhadap bukti-bukti yang diambil dan bisa dalam proses pengujiannya, maka akan dapat berpotensi mendeteksi terjadinya kesalahan, terutama kesalahan yang bersifat material. Yang terakhir, audit sampling itu untuk menunjukkan sebagai bukti bahwa auditor telah melakukan pekerjaannya. Tadi kan pengumpulan bukti-bukti itu nanti dianalisa, diidentifikasi, direview, diperiksa lebih lanjut oleh auditor, dan bukti-bukti tersebut mendukung pekerjaan atau proses pekerjaan audit. Teknik sampling ada dua, bisa teknik sampling secara statistik dan secara non-statistik. Perbedaannya apa? Kalau secara statistik itu melalui metode perhitungan matematis, teknik-teknik statistik. Lalu menggunakan teknik statistik memungkinkan kuantifikasi atau pengukuran sampling risk di dalam perencanaan pengambilan sampel dan pengevaluasian hasilnya.
Contohnya, hasil statistik pada tingkat confidence level 95% dengan sampling list 5%. Sedangkan non-statistik, auditor tidak dapat mengkuantifikasi sampling risk. Sebagai gantinya, semua sampel yang diambil auditor itu dipercaya oleh auditor akan memberikan informasi yang berguna untuk sebagai dasar bahan identifikasi, bahan review, bahan pemeriksaan lebih lanjut, bahan observasi, dan sebagainya. Kesimpulan yang diperoleh mengenai populasi berdasarkan judgment. Sehingga pemeriksaan dengan menggunakan sampel non-probability itu sering disebut dengan judgmental sampling. Jadi auditor menggunakan judgment-nya untuk menarik atau mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan objek pemeriksaan auditnya. Itu menggunakan teknik non-statistik. Jadi ada plus minusnya baik menggunakan metode statistik maupun non-statistik. Tentunya metode statistik itu membutuhkan waktu yang lebih lama, walaupun didukung oleh kaidah-kaidah matematis di dalam statistik. Sedangkan untuk metode non-statistik tentunya mengandalkan pengalaman dari auditor, judgment dari auditor terhadap objek audit yang dilakukan. Nah, kita lihat tipe metode sampling. Ada dua, yaitu dengan metode sampling probability dan metode sampling non-probability. Apa saja metode sampling probability? Yaitu simple random sampling, systematic sampling, stratified sampling, dan cluster sampling. Kita lihat bahwa simple random sampling yaitu setiap sampel dari populasi itu memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Jadi tidak dikondisikan, jadi semua bisa dipilih. Tidak dilihat dari segi value atau kuantitasnya, artinya semua objek sama. Sedangkan systematic sampling yaitu setiap sampel dari total populasi yang dipilih pada interval tertentu. Ini memungkinkan atau memudahkan untuk mengambil sampel dibandingkan dengan simple random sampling. Jadi dia menggunakan interval tertentu diambil. Misalnya contohnya ya, transaksi terjadi pada 2 Januari. Diambil selama 10 harian. 2 Januari diambil, plus 10, 12 Januari transaksi diambil, plus 10 lagi, berarti 22 Januari diambil, dan seterusnya. Jadi interval tersebut diambil dengan menggunakan interval tertentu. Yang ketiga, stratified sampling, yaitu ketika populasi menunjukkan karakter yang mix, maka metode ini digunakan. Populasi dibagi ke dalam subgroup atau kelompok. Jadi, auditor pertama kali adalah mengidentifikasi apakah ada transaksi-transaksi atau kegiatan-kegiatan yang sejenis. Nah, itu dikelompokkan. Jenis yang lain dikelompokkan, misalnya A, B, C, D. Nah, nanti diambil dari total populasi A itu diambil samplingnya, sekian. Total populasi B diambil samplingnya, C dan D juga demikian. Itu dinamakan stratified sampling. Yang keempat untuk cluster sampling, yaitu sebagai pengganti pengambilan sampel secara individual dari subgroup. Subgroup tersebut secara random dipilih. Jadi, kalau metode stratified sampling itu sudah digrup-grupkan,
Namun kalau metode cluster sampling itu dari subgroup tersebut itu akan secara random dipilih. Ya, maksudnya adalah secara acak dipilih dari subgroup-subgroup yang terjadi. Sedangkan stratified sampling bisa saja dia dipilih dengan dasar tertentu, tidak secara acak. Untuk metode yang kedua, non-probability itu terdiri dari convenience sample, voluntary response, purposive sampling, dan snowball sampling. Convenience sample itu termasuk pemilihan sampel secara individual yang memungkinkan diakses oleh auditor. Artinya, data-data yang bisa diakses oleh auditor itu semaksimal mungkin atau seoptimal mungkin diambil sebagai sampel. Untuk voluntary response itu adalah auditor ya memilih sampel berdasarkan individual-individual yang mau dijadikan objek audit. Ya, misalnya kita ingin melakukan survei terhadap bagaimana respon pembeli terhadap produk perusahaan. Nah, itu tentunya bergantung pada voluntary response ini. Walaupun kita melakukan survei terhadap produk tersebut dan kuesioner telah disebar, tapi auditi tidak memberikan respon, maka itu tidak bisa dikalkulasi oleh auditor, tidak bisa dijadikan objek audit untuk customer satisfaction misalnya. Yang ketiga, purposive sampling. Nah, ini digunakan peneliti atau auditor menggunakan judgment untuk memilih sampel yang digunakan untuk research atau audit. Jadi memang tujuan auditnya apa nih? Nah, maka sampel yang dipilih sesuai dengan tujuan audit tersebut. Yang terakhir, snowball sampling. Di dalam sampling ini, sejumlah orang yang memiliki akses, maka orang tersebut didatangi dengan kontak orang lainnya. Artinya bahwa kita mendatangi auditi tadi ya sebagai objek untuk melakukan customer satisfaction. Nah, orang lain mereferensikan lagi temannya untuk melakukan pengisian kuesioner dalam customer satisfaction karena orang lain tersebut diketahui menggunakan produk perusahaan. Jadi samplingnya ini akan bergulung, akan membesar sehingga N-nya atau objek yang diaudit, jumlah kuantitas yang diaudit itu makin representatif. Kekuatan dan kelemahan menggunakan teknik sampling yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu pertama non-probability sampling, itu terdapat convenience sampling. Kekuatannya itu tidak mahal, tidak memakan waktu, dan paling nyaman. Kelemahannya yaitu terdapat pemilihan yang bias, sampel bisa saja tidak representatif, dan tidak direkomendasikan untuk research deskriptif atau casual. Sedangkan untuk judgmental sampling, berbiaya rendah, nyaman, dan tidak memakan waktu. Kelemahannya tidak memungkinkan untuk melakukan generalisasi dan bisa bersifat subjektif. Kuota sampling yaitu sampel yang dipilih dikontrol untuk karakteristik tertentu. Kelemahannya yaitu bisa terjadi pemilihan yang bias dan tidak representatif. Snowball sampling dapat mengestimasi karakteristik khusus
atau tertentu. Kelemahannya itu memakan waktu. Untuk probability sampling, teknik simple random sampling, mudah dimengerti dan hasilnya dapat diproyeksikan. Kelemahannya yaitu sulit untuk melakukan konstruksi sampling, mahal, presisi yang rendah, dan tidak ada jaminan terhadap representativeness atau keterwakilan sampel yang dipilih dari total populasi. Yang kedua, systematic sampling, kekuatannya itu dapat meningkatkan keterwakilan atau representativeness, mudah diimplementasikan dibandingkan simple random sampling, dan samplingnya, frame samplingnya itu tidak diperlukan. Sedangkan kelemahannya menurunkan keterwakilan. Untuk stratified sampling, kekuatannya termasuk semua hal subpopulasi itu dijadikan sampel dan bisa presisi. Kelemahannya sulit mengambil stratifikasi variabel yang relevan. Dan bisa saja terjadi berbagai macam variabel dan menjadi mahal. Untuk cluster sampling, kekuatannya mudah diimplementasikan dan berbiaya efektif. Kelemahannya ketidaktepatan, sulit untuk melakukan komputasi dan melakukan interpretasi terhadap hasilnya. Untuk risiko itu sampling itu ada dua ya. Ada risiko sampling, ada risiko non-sampling. Bagi auditor, risiko sampling itu adalah risiko kesimpulan audit berdasarkan sampel yang bisa berbeda dari kesimpulan ketika dilakukan pengujian terhadap total populasi. Ya tadi ya, berarti sampel itu tidak terwakili atau tidak mewakili total populasi. Ada saja kejadian atau transaksi yang tidak diambil oleh auditor, padahal kejadian atau transaksi tersebut itu signifikan, menjadi objek yang perlu diaudit. Dan hal-hal yang tidak dijadikan sampel itu justru menjadi penting. Sehingga tadi tidak diambil oleh auditor. Nah, kesimpulan audit menjadi tidak tepat. Sedangkan untuk non-sampling risk, yaitu risk yang timbul terhadap non-sampling error. Ya, artinya yang tidak dijadikan sampling itu juga memiliki risiko kesalahan. Artinya tadi ya, kalau memang ternyata hal-hal, kejadian atau transaksi yang tidak diambil sebagai sampling justru itu menjadi hal yang penting yang perlu dijadikan objek audit oleh auditor, justru malah tidak diambil. Nah, itu terjadi namanya non-sampling error. Yang bisa dikurangi atau di-reduce ke level yang lebih rendah melalui perencanaan yang efektif dan supervisi penugasan audit. Jadi non-sampling risk ini, ya tadi kan auditor fokusnya kepada pengambilan sampel untuk penugasan audit yang dilakukan. Ada hal-hal tadi berupa kejadian atau transaksi-transaksi yang tidak diambil sebagai sampel, itu bisa dikurangi. Ya tadi dengan perencanaan efektif ya, artinya dengan melakukan audit planning. Kita sudah belajar mengenai risk-based audit plan. Jadi kita melakukan hal tersebut dengan mempertimbangkan apa? Risiko-risiko yang terjadi dalam perusahaan, kompleksitas transaksi yang terjadi dalam perusahaan, potensi improvement yang perlu dilakukan dalam perusahaan, lalu kita ambil tadi. Setelah kita evaluasi semua, kita ambil atau kita susun
perencanaan atau kita matangkan perencanaan audit. Sehingga tadi coverage auditnya itu menjadi melebar atau meluas. Sehingga semua hal itu yang sudah direncanakan tersebut tercover. Lalu di dalam melakukan proses penugasan auditnya itu ada supervisi ya. Sudah merupakan standar audit. Jadi supervisi, staff itu disupervisi oleh supervisor, supervisor disupervisi oleh auditor, oleh audit manager disupervisi oleh audit director. Sehingga supervisi itu memungkinkan auditor melakukan review terhadap bawahannya, memberikan saran-saran apa yang harus dilakukan oleh bawahannya tersebut untuk mengoptimalkan penugasan audit atau objek audit yang dilakukan oleh auditor. Nah, melalui supervisi ini tentunya juga akan mengurangi risiko terjadinya non-sampling risk. Nah, supervisi maupun risk-based audit planning ini perlu dijalankan oleh auditor dengan baik. Jangan dilewatkan, karena tujuannya adalah untuk mencapai objektif dari audit itu sendiri. Dan untuk mengurangi risiko terjadinya kesalahan oleh auditor, salah kesimpulan, salah mengambil sampel, dan lain sebagainya. Nah, untuk sampling risk, kita bisa lihat sampling risk itu merupakan elemen dari ketidakpastian yang muncul terhadap kesimpulan yang dilakukan oleh auditor terhadap sampling yang digunakan. Artinya apa? Risiko itu kan ketidakpastian. Sesuatu yang terjadi yang tidak diketahui oleh auditor dalam proses audit yang dilakukan oleh dia. Dalam sampling risk ini kita bisa melihat kepada dua tipe. Ya, ada risk of incorrect rejection dan risk of incorrect acceptance. Yang tipe pertama, risk of incorrect rejection, artinya terdapat risiko penolakan yang tidak benar, yaitu suatu tes terhadap internal control bahwa risiko sampel yang diambil sebagai kesimpulan bahwa kontrol atau pengendalian tidak berjalan secara efektif, walaupun faktanya kontrol tersebut berjalan secara efektif. Maka terjadi namanya penolakan yang tidak benar. Jadi salah nih, harusnya kontrolnya efektif, tetapi disimpulkan sebagai kontrol yang tidak efektif. Nah, sebagai proses testing yang substantif, maka risiko tersebut dari sampel yang diambil itu mengindikasikan saldo transaksi atau aktivitas yang dilakukan itu secara material itu salah dinyatakan, padahal faktanya tidak. Jadi, pertama auditor melakukan proses pengujian terhadap pengendalian intern. Dari pengujian tersebut, disimpulkan oleh auditor bahwa kontrol tidak efektif. Padahal kenyataannya kontrol tersebut efektif. Lalu dilakukan substantive testing dengan mengambil sampel-sampel transaksi terhadap nilai atau balance atau saldo terhadap suatu account transaksi ataupun suatu account aktivitas. Nah, auditor menyimpulkan bahwa sebenarnya account tersebut itu terjadi salah saji yang material, padahal kenyataannya tidak. Nah, ini timbul yang namanya risk of incorrect rejection. Risiko yang kedua, risk of incorrect acceptance, yaitu risiko penerimaan yang tidak benar. Ini tipe kedua. Suatu tes terhadap pengendalian intern
di mana risiko dari sampel yang diambil disimpulkan bahwa kontrol berjalan secara efektif. Padahal kenyataannya kontrol tidak berjalan secara efektif. Lalu dilakukan substantive testing. Risiko dari sampel tersebut mendukung bahwa nilai saldo transaksi atau kegiatan itu dinyatakan sebagai benar atau tidak terdapat salah saji material. Padahal kenyataannya terdapat salah saji material. Nah, ini keburu menerima hal-hal yang tidak benar. Artinya kontrolnya disangka berjalan efektif, padahal tidak. Nah, jadi auditor ini dalam melakukan tes kontrol, tes terhadap pengendalian intern itu perlu berhati-hati. Ya kan? Kalau teknik dalam pengendalian intern itu kan kita bisa mengetahui sistem pengendalian intern berjalan secara efektif atau tidak, pertama melalui bagan flowchart, prosedur perusahaan. Kita periksa apakah prosedur tersebut terdapat kelemahan, apakah cukup pengendalian dalam prosedur atau aktivitas yang dijalankan tersebut. Yang kedua, melalui metode kuesioner yang diisi oleh si auditi, yang kemudian direview oleh auditor. Lalu selanjutnya bisa dilakukan teknik wawancara untuk mengkonfirmasi pengendalian intern yang terjadi dalam perusahaan, termasuk melakukan observasi. Nah, ini adalah sebuah teknik yang berkesinambungan di mana auditor melakukan pemeriksaan secara cukup dalam terhadap kontrol, sehingga dia tidak salah mengambil kesimpulan, baik incorrect rejection maupun incorrect acceptance, yang pada akhirnya itu membawa kepada pengambilan sampel untuk menguji saldo transaksi atau kegiatan yang terjadi dalam perusahaan. Di mana ketika risiko pengendalian internnya memang ternyata tinggi, maka pengambilan sampelnya tentunya akan meningkat, dan sebaliknya. Nah, bagaimana proses pengambilan sampel? Itu prosedur atau langkah-langkah dalam pemilihan unit sampel itu digambarkan kepada 7 langkah. Yang pertama, definisikan populasi. Maksudnya, populasi ini itu adalah objek audit yang dipilih. Itu berapa banyak transaksi yang terjadi atau kegiatan terjadi dalam 1 tahun. Berapa kompleks dia, berapa value-nya yang minimum dan maksimum. Lalu identifikasikan sampling frame-nya. Artinya tadi rentang waktunya, kompleksitas transaksinya, itu dilakukan sampling frame. Ya. Jadi auditor pada tahap ini melakukan identifikasi terhadap total populasi tersebut. Lalu dilakukan spesifikasi juga terhadap unit sampling. Nah, setelah dari total populasi yang diidentifikasi, dari rentang waktunya, jumlah kuantitas populasinya, dan sebagainya, maka dilakukan pengambilan sampel. Sampel-sampel diidentifikasi. Oh, ternyata kita ngambil 5% dari alfa kanan dan kiri, dan sekian persen dari nilai tengah dari sampel yang diambil tersebut dari total populasi. Lalu memilih metode sampling method ya, yang dipilih tadi. Menggunakan metode sampling method apa? Lalu menentukan jumlah sampel, berapa nih N-nya yang kita ambil. Tadi tergantung ya evaluasi yang sebelumnya, evaluasi dari pengendalian intern atau dari analytical procedure. Lalu menspesifikasi perencanaan sampling dan lalu terakhir memilih sampel. Nah, ini ada beberapa yang kita bisa lihat terkaitan antara sampel dengan tipe-tipe bukti audit. Kita bisa lihat mana yang menggunakan sampel dan mana yang tidak menggunakan sampel. Pertama, kita melakukan inspeksi dari aset berwujud. Nah, ini kita bisa menggunakan sampel. Artinya bagaimana? Aset berwujud itu kan berupa aset-aset perusahaan seperti tanah, bangunan, mesin, peralatan,
itu aset-aset yang dalam perusahaan. Nah, aset-aset ini jumlahnya tentunya bisa ratusan, bisa ribuan, bahkan jutaan, tergantung besarnya ukuran perusahaan, tergantung banyaknya plant. Ya, plant itu artinya banyaknya pabrik yang memproduksi jenis barang yang berbeda. Nah, karena banyaknya jumlah populasi tadi, N-nya banyak, maka auditor bisa melakukan sampling ya, secara bertahap ya, untuk menelusuri tangible asset ini. Yang kedua, inspeksi terhadap catatan atau dokumen. Jadi transaksi-transaksi itu kan berupa bukti ya. Misalnya transaksi pembelian, transaksi penjualan, transaksi penerimaan dan pengeluaran kas atau bank, dan transaksi-transaksi lainnya itu kan banyak ya. Tadi bisa jutaan, bisa belasan juta dan sebagainya, tergantung tadi besarnya perusahaan. Nah, karena banyaknya N tersebut dari total populasi, maka dilakukan sampling. Reperformance atau melakukan kinerja ulang, atau di sini kita menganalisa ulang terhadap transaksi atau kegiatan tertentu, itu bisa menggunakan audit sampling. Rekalkulasi juga melakukan audit sampling. Konfirmasi. Nah, konfirmasi ini kan biasa terjadi dalam konfirmasi utang piutang, konfirmasi aset, dan sebagainya. Nah, konfirmasi ini karena tadi objeknya banyak, maka digunakan audit sampling. Sedangkan untuk analytical procedure, yaitu analisa rasio, common size financial statement analysis, maka itu dilakukan melalui total populasi, tidak melalui audit sampling. Benar-benar kita melakukan fokus dan detail. Scanning. Nah, scanning juga kita tidak menggunakan yang namanya audit sampling. Misalnya scan terhadap transaksi atau kegiatan, itu kita melakukan review terhadap semua transaksi atau kegiatan secara sekilas, scan. Inquiry, ya, ada permintaan dari top management atau dari komite audit, maka kita juga tidak melakukan sampling ya. Terhadap objek tersebut kita akan periksa semua karena merupakan audit khusus atau special audit. Observasi, kita juga tidak melakukan audit sampling, tapi kita melakukan misalnya observasi di lapangan terhadap persediaan, maka kita melakukan observasi terhadap misalnya finished good, terhadap raw material, terhadap work in process dan sebagainya. Melakukan observasi terhadap bisnis proses, misalnya mulai dari proses awal bahan baku sampai itu menjadi barang jadi lalu dijual. Itu juga tidak menggunakan audit sampling. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran sampel untuk melakukan tes terhadap pengendalian, ini kita bisa lihat. Jadi ada pengaruh antara ukuran sampel dengan test of control ya. Nah, maka bila terjadi peningkatan ya terhadap penilaian risiko yang dilakukan auditor terhadap akun-akun pengendalian yang relevan, maka jumlah sampelnya akan meningkat. Bila terdapat peningkatan tingkat deviasi yang dapat ditoleransi, maka jumlah sampelnya menurun. Kenapa? Karena toleransi rate-nya makin meningkat, maka toleransi auditor terhadap pengendalian tersebut dinilai wajar, maka sampel yang diambil akan menurun. Terdapat peningkatan terhadap rate deviasi yang diharapkan dari total populasi yang diuji. Nah, maka jumlah sampelnya akan meningkat. Ya, karena deviasi yang diharapkan itu meningkat. Ya, deviasi yang diharapkan, sehingga akan meningkatkan jumlah sampel yang dipilih. Selanjutnya, terdapat peningkatan
dari assurance level yang diharapkan oleh auditor, bahwa tingkat deviasi yang ditoleransi tidak melebihi jumlah deviasi aktual dari populasi. Nah, bila terjadi peningkatan tolerable deviasi, maka jumlah sampel itu meningkat. Yang terakhir, terdapat peningkatan jumlah sampling unit di populasi. Itu tidak berefek ya terhadap peningkatan atau pengurangan jumlah sampel. Terdapat dua tujuan ya untuk audit sampling, yaitu test of controls. Yang pertama, dengan tujuan memperoleh bukti-bukti mengenai ketaatan pengendalian yang dilakukan oleh klien, ya, dalam hal ini auditi. Apa saja itu pengendaliannya? Bahwa transaksi atau kegiatan itu harus muncul, ya, artinya kemunculan transaksi tersebut itu bisa berupa transaksi yang rutin maupun non rutin. Artinya memang transaksi itu real, ada, ya, fakta, bukan satu hal yang fiktif atau dikarang. Yang kedua, transaksi atau kegiatan itu dilakukan otorisasi. Nah, ini di dalam perusahaan, otorisasi itu di dalam manajemen, ya, itu ada tingkatan-tingkatannya, tergantung dari size atau value transaksi tersebut. Nah, nilai otorisasinya juga berpengaruh, bahkan bisa meminta otorisasi kepada Dewan Pengawas bila memang jumlahnya besar. Tujuan otorisasi ini apa? Sebagai dasar bahwa transaksi tersebut diketahui oleh berbagai macam pihak, bukan dilakukan oleh diri sendiri. Jadi auditor menilai kontrol itu apakah ada otorisasinya. Bila tidak ada, itu menjadi questionable. Lalu completeness, kelengkapan. Jadi kelengkapan dokumen itu merupakan dasar juga sebagai test of control, tes pengendalian. Satu dokumen pembelian itu harus lengkap, mulai dari proses PR, penawaran harga, PO, nanti ada surat jalan, ada invoice. Nah, semua itu sudah diperiksa oleh akuntan yang mencatat, sudah ada otorisasinya dan di jurnal misalnya. Nah, kelengkapan dokumen itu mulai dari PR sampai dengan invoice itu harus ada. Dan angka-angkanya saling sinkron ya. Artinya gini, dari harga purchase order yang sudah ditetapkan, desain oleh vendor, dan harga itu menjadi dasar pembuatan invoice. Quantity yang dipesan oleh pembeli dan dikirim melalui surat jalan, mau itu parsial ataupun full delivery, itu nanti akan di cross check dari surat jalan tersebut dengan invoice yang diterima. Apakah barang yang diterima tersebut memang sudah benar sejumlah purchase order dan memang penagihannya sebesar jumlah tersebut, bukan melebihi atau kurang. Lalu akurasi atau ketepatan dalam kurung valuasi. Artinya ketepatan ini penting, ketepatan dalam perhitungan. Misalnya dalam hal terjadi jam lembur antara jumlah jam dengan tarifnya. Masing-masing pegawai beda-beda tergantung gajinya. Itu tepat dihitung. Atau tadi dengan menggunakan metode persediaan first in first out atau dengan metode rata-rata, cost dari inventory tersebut dihitung secara benar. Begitu pula keluar masuknya barang. Lalu posting, classification, dan timing. Artinya posting. Semua transaksi yang sudah direview itu dipost sebagai transaksi yang sudah selesai. Nah, ketika sudah selesai, tidak bisa dikoreksi. Ketika mau dikoreksi harus di-reverse dan di jurnal baru. Klasifikasi artinya biaya-biaya atau pendapatan-pendapatan itu kan sudah ada account-account masing-masingnya. Sudah ada klasifikasi-klasifikasinya. Nah, akuntan melakukan jurnal yang tepat sesuai dengan
nature of transaksi terhadap account yang diposting. Lalu waktunya, ketika terjadi penerimaan barang misalnya, ya, barang diterima oleh perusahaan dari vendor pada tanggal sekian, maka akan dicatat sesuai dengan tanggal tersebut sebagai good receive. Tidak tertunda sekian hari, sekian minggu gitu, ya. Nah, contoh sampelnya untuk klasifikasi transaksi dari populasi misalnya sebagai cash receipt, ya. Cash receipt penerimaan cash, cash disbursement, pengeluaran cash, terus pembelian. Lalu terkait dengan masalah-masalah persediaan, penjualan secara kredit, atau terkait dengan biaya-biaya. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa misalnya terjadi penerimaan atau pengeluaran kas. Memang penerimaan atau pengeluaran kas tersebut memang benar terjadi sesuai dengan fakta, bukan manipulasi. Terdapat otorisasi terhadap penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Dokumen-dokumen pendukungnya juga sudah lengkap. Perhitungannya sudah akurat dan diposting pada waktu sesuai dengan klasifikasi account yang tepat juga. Demikian pula tadi pembelian sudah dijelaskan, dan expense, misalnya expense ya. Expense yang terjadi itu benar-benar terjadi, sudah diotorisasi proses pengeluarannya. Lalu dokumennya juga sudah lengkap dan diposting sesuai dengan account yang tepat. Yang kedua adalah test of details. Tujuannya itu memperoleh bukti, ya, asertasi terkait dengan saldo laporan keuangan. Ini juga terdiri dari existence, keberadaan atau occurrence, kelengkapan, completeness, valuasi, kepemilikan, presentasi, dan disclosure. Yang berbeda yang di terakhir ya, ownership, presentasi, dan disclosure. Jadi setelah melakukan test of control, maka dilakukan test of transactions details dengan memang memperoleh bukti-bukti. Misal tadi pembelian ya, pembelian barang itu dilakukan tes. Bener nggak sih tadi ada PR-nya, ya kan? Ada surat jalan, invoice, surat penawaran harga, PO, dan itu transaksinya terjadi dengan vendor A misalnya. Itu diuji di situ. Ya. Nah, contoh lainnya misalnya itu terkait dengan account aset atau account hutang. Misalnya account receivable, piutang. Loans receivable, ya, piutang pinjaman. Persediaan, fixed asset, dan hutang dagang. Jadi misalnya account receivable ya, bahwa memang transaksinya terjadi sesuai dengan piutang. Misalnya terjadi piutang bunga. Atas apa? Atas investasi atau peminjaman uang dilakukan terhadap anak perusahaan afiliasi yang berbunga. Lalu dokumen-dokumen dari transaksi tersebut atas dasar pinjamannya ada perjanjian dan bla bla bla, itu lengkap. Nah, penilaian bunganya tadi perhitungannya berdasarkan bunga pasar atau misalnya bunga suku bunga Bank Indonesia plus 3%. Nah, itu perhitungannya dilakukan secara benar juga terhadap pengenaan beban bunga atau tagihan bunga tersebut ya, termasuk pembayaran bunga dari anak perusahaan. Lalu memang kepemilikannya siapa bunga? Bunga ya pemilik tadi peminjam, yang meminjamkan ya, pemilik yang meminjamkan. Sedangkan yang membayar siapa? Peminjam. Nah, secara persentase bahwa piutang bunga tersebut akan masuk sebagai pendapatan bunga. Ya, dalam jangka waktu periode tertentu dengan nilai hutang tertentu dari anak perusahaan tersebut misalnya. Yang kedua misalnya inventory, ya.
Inventory ini memang keberadaannya memang tadi dari pembelian barang atau barang raw material dibeli di proses produksi akhirnya jadi finished good. Memang terjadi seperti itu. Kelengkapannya apa tadi? Kalau memang dia pembelian tadi ada PR-nya, ada surat jalannya, ada invoice-nya. Tapi kalau memang dia mulai proses produksi, ada proses ordernya di situ. Ya kan diproduksi pada tanggal sekian dengan metode batch atau metode real time, lalu jumlah produksinya dilaporkan dalam laporan produksi secara lengkap. Nah, lalu diinput ke dalam sistem perusahaan dan barang tersebut memang telah diproduksi berpindah dari departemen produksi ke departemen warehouse. Ya, ke gudang barang jadi. Nah, ketika gudang barang jadi terjadi sales order, maka barang tersebut dikirim. Nah, diakui sebagai penjualan. Nah, itu semua akun-akunnya saling terkait. Demikian pula fixed asset. Fixed asset memang awalnya dibeli, yang digunakan sesuai dengan umur masa manfaat. Dan aset tersebut memang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, bukan aset fiktif atau bukan aset pinjaman. Nah, detail asetnya itu disajikan dalam catatan laporan keuangan. Demikian pula accounts payable seperti itu. Nah, risiko sampling dari tes kontrol yang dilakukan. Nah, kita bisa lihat ya pada kejadian yang actual bahwa kontrol tersebut itu beroperasi secara efektif. Efektif dalam arti tepat dan tidak tepat. Adequate and inadequate. Dan tes kontrolnya mengindikasikan bahwa kontrol tersebut adalah tepat. Maka itu adalah keputusan yang tepat bagi auditor. Tapi ternyata bila ternyata kontrol tersebut tepat, ternyata tidak tepat, maka itu keputusan yang salah. Terdapat risiko penilaian, pengendalian yang terlalu rendah. Ya. Padahal harusnya kontrolnya itu harusnya tidak tepat, bukannya tepat. Jadi rentang risiko yang diterima itu labelnya itu terlalu rendah. Yang kedua yang bawah dinilai bahwa sistem pengendalian internalnya itu tidak tepat. Dan kenyataannya tepat. Itu adalah keputusan yang salah. Artinya terdapat risiko penilaian kontrol yang terlalu tinggi. Tapi kalau ternyata penilaian kontrol di auditor tepat dan kenyataannya tepat, itu adalah keputusan yang tepat. Nah, audit sampling untuk substantive test, kita bisa lihat dari total populasi terdapat salah saji di account yang melebihi batasan nilai yang ditoleransi. Ada terjadi salah saji yang berada di bawah nilai toleransi. Nah, sedangkan untuk auditor, kesimpulannya dari sampel itu terdapat salah saji melebihi batas toleransi. Dan kenyataannya memang melebihi batas toleransi. Itu adalah keputusan yang tepat. Namun kenyataannya, salah saji yang melebihi batas toleransi tersebut, kenyataannya ternyata kurang dari batas toleransi salah sajinya itu. Maka terdapat keputusan yang tidak tepat. Risk of incorrect rejection. Nah, dari kesimpulan auditor, terdapat salah saji yang berada di bawah batas toleransi. Kenyataannya melebihi batas toleransi, maka keputusan tidak tepat. Risk of incorrect acceptance. Tapi kalau kenyataan memang di bawah batas toleransi dan memang kesimpulan auditor juga di batas bawah toleransi, maka keputusannya tepat. Oke, terima kasih.